Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan memaparkan konsep pendidikan Islam dalam surah Luqman dan keterkaitan dengan dunia pendidikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara Al-Qur'an menyampaikan petunjuknya kepada manusia adalah menyampaikan dalam bentuk kisah yang menampilkan beragam tokoh dengan segala peran yang dimainkannya. Para tokoh yang menampilkan dalam Al-Qur'an sangatlah beragam, tetapi semua yang ditampilkan kisahnya di dalam Al-Qur'an dimaksud agar umat Islam dapat mengambil pelajaran. Salah satu tokoh yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran ialah Luqman. Namanya diabadikan sebagai salah satu surah di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk bahwa sosok Luqman adalah sosok tokoh yang penting dalam sejarah kemanusiaan, khususnya di bidang pendidikan. Tentu saja materi dan metode yang digunakan Luqman dalam mendidik anaknya juga patut menjadi ibrah dan teladan bagi tenaga pendidik dalam mewujudkan generasi yang cerdas intelektual. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman untuk bersyukur kepadanya dengan beribadah kepadanya dan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Seperti yang dilakukan oleh Luqman dengan berbagai kepribadian yang dimilikinya. Dengan bersyukur kepada Allah, maka manfaat itu akan kembali kepada pelakunya sebagai hamba. Akan tetapi bagi orang-orang yang ingkar, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang ingkar tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada ayat 13, yaitu nasihat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati, Luqman memulai nasihatnya dengan seruan menghindari syirik sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud Allah yang Esa. Karena itu dalam mendidik anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik yang bisa meluluhkan hati anaknya sehingga mau mengikuti nasihat yang diberikan. Menurut Ibnu Katsir, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Luqman pertama-tama berpesan agar anaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Kemudian dia Luqman mewanti-wanti agar anaknya bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kezaliman yang besar. Mengenalkan Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian yang paling dasar dalam ajaran agama Islam yang harus dilakukan sebelum seseorang memberi pelajaran bagian dari ajaran agama Islam yang lainnya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dalam ayat 14 ini, menurut Salman bin Fahad Al-Audah,
bahwa hak anak atas orang tua adalah dengan mendidiknya ilmu agama, yang mana salah satunya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kebanyakan orang tua lalai terhadap perhatian pendidikan anaknya dengan kesibukan yang mereka seperti berdagang, pergi ke kantor, pergi ke ladang dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika anak itu telah dewasa dan menjadi tidak sopan kepada orang tuanya, bahkan berani membangkang kepada kedua orang tuanya barulah kebingungan dengan anaknya yang membangkang terhadap mereka. Barulah orang tua sadar akan pentingnya pendidikan akan agama, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf wattabi sabila man anaba ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembali. Maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia untuk tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang dilakukan oleh Luqman dalam mendidik anaknya, yakni tentang menghormati kedua orang tuanya selama masih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memegang teguh akidah apabila orang tua menyuruh untuk berpaling di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi contoh bagi semua, termasuk dalam dunia pendidikan, ketika sang pendidik atau guru mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyuruh mencontek, tidak jujur, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan aturan agama, maka murid atau anak didik wajib dan harus menolaknya, walaupun yang memerintahkan adalah gurunya, karena perintah yang selalu harus ditaati adalah perintah yang sesuai dengan agama Islam atau sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya innaha in takum misqala habbah min khardali fattakun fil sakhrati aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Pada ayat 16 di atas, Luqman melanjutkan wasiatnya dengan memberikan perumpamaan, yaitu walaupun perbuatannya baik dan perbuatan buruk itu sekalipun beratnya hanya sebiji sawi dan berada di tempat yang tersembunyi, niscaya perbuatan itu akan dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, yaitu pada hari ketika Allah meletakkan timbangan amal perbuatan yang tepat. Kemudian pelakunya akan menerima balasan amal perbuatan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 17 ini, Luqman mewasiatkan selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi Allah, berusaha membersihkan jiwa dan mencapai keberuntungan, serta mencegah agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan
yang menimpa terhadap kita. Wala tusaira wala tusaira hadzaka linnas wala tamsi fil ardi marohan innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pada ayat 18 Luqman mengajarkan kepada anaknya agar jangan memalingkan muka dari manusia dengan kesombongan dan berjalan dengan membusungkan dada dan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan merasa tinggi. Adapun keterkaitannya surah Luqman dengan dunia pendidikan, di antara lain perintah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, selalu segala amal yang selalu akan diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan, baik dan buruknya, besar dan kecilnya amal perbuatan kita kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha selalu mendirikan sholat walaupun seperti apapun kondisi kita, selalu menyeru kepada kebaikan. Kesimpulannya bahwa pesan moral Luqman yang tertera di dalam surah Luqman membimbing akidah pada anaknya, menekankan perlunya menghindari perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah, perlunya tauhid ditanamkan sejak sedini mungkin agar kekuatan iman sesuai fitrah yang Allah berikan padanya sejak lahir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya datang dari diri pribadi saya, kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.